Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Igusti Adnan Sanubi dari kelompok 2 ingin mempersembahkan sebuah laporan tugas akhir dari pemrograman kreatif bergerak atau pengembangan yang diampu oleh dosen Pak Agus Suheri. Nah, langsung saja masuk ke presentasinya karena kita dibatasi waktu oleh beliau hanya 5 menit. Di sini ada PPT-nya, kita sesuai dengan PPT aja. Oh, sebelum itu, izin memperkenalkan anggota kelompoknya. Saya Igusti Anan Sanubi sebagai ketua di kelompok ini atau sebagai programmernya. Di sini ada Pak Wiji Abrijal sebagai desainer. Terus di sini ada Intan Sani sebagai tester aplikasi, dan di sini ada Rian Ramdhani sebagai dokumentasi yang membuat laporan dan PPT. Satu lagi ada Ibnu Akil, namun sekarang berhalangan hadir. Beliau juga sama sebagai dokumentasi. Lanjut saja. Di sini saya ingin menjelaskan dulu tentang aplikasi yang saya buat. Aplikasi yang saya buat itu bertemakan berita yang menggunakan dibantu dengan AI. Saya beri nama Focus Speed karena saya ingin menggunakan AI itu agar lebih fokus, agar bisa menyaring di tengah mengatasi banjir informasi. Perkembangan teknologi digital menyebabkan peningkatan arus informasi berita yang sangat pesat, namun juga menimbulkan masalah informasi overload. Aplikasi berita yang ada saat ini seringkali menyajikan informasi umum, memaksa pengguna menyaring sendiri konten yang relevan. Di sini Focus Speed hadir sebagai solusi aplikasi mobile berbasis AI. Ini berfungsi sebagai kurator dan analisis konten, memfilter informasi, dan hanya menyajikan berita mendalam dari sumber terpercaya yang relevan dengan minat spesifikasi pengguna. Di sini ada fitur deep dive yang memungkinkan penggunanya itu kayak memperdalam topik. Jadi risetnya itu dibantu oleh fitur ini, deep dive. Tujuan strategisnya tentunya akses berita yang relevan, mendukung analisis kompleks, kurasi konten terpercaya, pendalaman topik terstruktur, dan efisiensi konsumsi informasi. Terus di sini ada target pengguna. Target penggunanya di sini tentunya bukan cuman orang yang membaca berita secara kasual atau general, tapi di sini kita menargetkan kayak investor yang memperdalam, karena kita menyajikan fitur deep dive untuk memperdalam informasi, kayak investor, individu dan profesional yang memerlukan informasi mendalam, kayak profesional, kayak analisis, konsultan, dan praktisi. Terus ada akademisi dan mahasiswa bidang ekonomi teknologi yang memerlukan informasi yang lebih lanjut. Terus pengguna minat khusus tidak puas dengan berita umum yang ingin memperdalam terus tentang beritanya. Mungkin selanjutnya di sini ada slide berapa barusannya? Oh, ini ya, kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional akan disampaikan oleh Intan Sani. Pada Intan Sani. Baik, selanjutnya ada kebutuhan fungsional Focus Speed. Yang pertama ada onboarding dan autentikasi. Layar onboarding yaitu keunggulan aplikasi, kurasi AI, deep dive, dan ringkasan. Selanjutnya login dan registrasi seperti email, password, nama, profesi, pilihan, minat berita. Selanjutnya ada homepage. Yang pertama AI Powered Newsfeed, yaitu berita dikurasi berdasarkan profesi dan minat. Dan ada Trustmeter, persentase tingkat kepercayaan artikel. Selanjutnya ada AI Summary juga,
yaitu ringkasan otomatis di bawah judul. Dan ada bookmark button, yaitu simpan berita untuk dibaca nanti. Lalu ada explore page. Yang pertama ada global search, pencarian kunci. Selanjutnya ada popular categories seperti tombol navigasi, bisnis lain-lain. Dan lanjut ada trending tag, yaitu tagar populer seperti kripto dan mobile. Lanjut ada deep dive model. Yang pertama market sentiment, yaitu analisis AI seperti positif, netral, dan waspada. Lalu ada konteks timeline, yaitu latar belakang peristiwa dari Wikipedia dan media sosial. Selanjutnya ada full article access, yaitu tombol ke sumber asli. Lalu ada inbox dan notifikasi, seperti update section, informasi pembaruan sistem. Lalu ada promotion, yaitu penawaran FocusSpeed Pro. Selanjutnya ada profile dan pengaturan, seperti user dashboard yang diisi info profile, provisi, artikel disimpan. Lalu ada help center atau FAQ, yaitu bantuan penggunaan fitur. Selanjutnya ada akun action seperti edit profil, ganti password, dan juga hapus akun. Selanjutnya. Oke, terima kasih pada Intan. Mungkin presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian yang akan membacakan analisis aplikasi pesaing. Baik, terima kasih kepada Ibu Gusti yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi saat ini. Analisis aplikasi pesaing yang pertama di sini ada CNN. Keunggulannya yaitu kecepatan informasi multimedia kayak aksesibilitas tinggi, yaitu yang selanjutnya ada kekurangan informasi terlalu umum, kepadatan informasi. Yang kedua ada Kompas ID. Keunggulannya kredibilitas tinggi, mode baca nyaman, jurnalisme mendalam. Ada kekurangan juga, sistemnya paywall, berbayar, ketiadaan fitur efisiensi, ringkasan AI. Yang ketiga ada iNews ID. Keunggulannya visualnya menarik, streaming terintegrasi, interaktivitas. Kekurangannya kepadatan iklan antarmuka padat kurang minimalis. Untuk struktur tim dan teknologinya, yang pertama ada UI UX designer, yaitu bertanggung jawab atas pengalaman pengguna dan tampilan antarmuka. Yang kedua, teknologi yang digunakannya ada pembahasan pemrograman Dart, Flutter, yaitu SDK open source, Google untuk aplikasi lintas platform dengan Hot Reload. Lalu ada struktur tim yang bisa dinamakan dengan front-end developer, mentransformasikan desain Figma menjadi aplikasi fungsional responsif. Ada teknologi yang digunakannya juga bisa ada back-end dan infrastruktur Firebase. Bahas untuk autentikasi database, cloud, Firestore, dan notifikasi. Lalu ada back-end developer, membangun dan mengelola arsitektur server, database, dan API. Lalu ada alat pengembangan VS Code, Android Studio, Figma untuk desain dan simulasi. Baik, presentasi dari saya kembalikan ke Gusti. Terima kasih pada Rian. Mungkin slide selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Pak Uji Aprijal. Kepada Pak Uji Aprijal, persilahkan. Baik, nah terima kasih juga kepada Ibu Gusti Adna Sanubi, kepada seluruh tim yang sudah berkontribusi semuanya, yaitu mulai dari tadi udah penjelasan, terus bagaimana Fokus PS ini dibangun sedemikian rupa. Nah,
awal mula kita ke roadmap bagaimana pengembangan Focuspad ini. Yaitu di fase pertama, yaitu adanya perancangan. Perancangan ini yaitu untuk bisa pengguna nyaman kepada Focuspad, yaitu minggu 1 dan kedua analisis sistem, wireframe atau head speed design atau prototyping. Dan fase kedua yaitu pengembangan infrastruktur atau autentikasi, dan minggu ketiga dan keempat setiap Flutter dan Firebase diimplementasikan ke autentikasi atau arsitektur database. Nah, ada juga fase yang ketiga yaitu pengembangan fitur utama yaitu integrasi berita. Dan minggu kelima dan ketujuh atau homepage atau deep dive atau mode explore dan research document system. Dan ada juga fase yang keempat yaitu optimalisasi AI atau dan fitur tambahan yaitu minggu ke-8 dan ke-9 yaitu AI summary atau tuning atau notifikasi atau sistem profil dan head center atau freemium atau membership UI. Dan fase kelima yaitu ada pengujian. Bagaimana nanti Focuspad ini berjalan dengan lancar. Nah, di fase inilah adanya pengujian yaitu perbaikan atau perilisan. Minggu ke-10 yaitu alpha dan berita testing, usability testing, dan bug fixing, dan final development. Nah, udah dijelaskan tadi yaitu desain UI UX. Nah, ini juga berkontribusi dengan para anggota bagaimana nanti Focuspad ini bisa dirancang, bisa nyaman oleh pengguna, yaitu ada alur pengguna user flow, yaitu pertama alur dari awal aplikasi yaitu start. Nanti di start kita diarahkan ke welcome screen, yaitu nanti juga ada login buat akun, homepage, dan juga ada alur homepage yaitu baca artikel, terus ada juga lengkap atau sumber asli yaitu explore, terus ada pencarian, kategori, simpan, berita, nah ada juga alur akun dan pengaturan. Nah di alur akun ini ada juga edit data diri, notifikasi, privasi, dan keamanan atau bahasa. Terus ada bantuan. Nah, di sini juga ada alur logout. Logout dari akun dari kembali ke halaman login. Nah, kita telah ketahui bagaimana nanti desain UI UX ini berdasarkan alur pengguna. Terima kasih kepada Pak Ujab Rijal. Mungkin izin melengkapi sedikit di mockup karena ini tadi tidak terlihat di slide. Misalnya menggunakan kombinasi warna biru gelap, hitam, dan putih untuk kesan profesional, navigasi, dan dirancang sederhana dan intuitif. Sebagai gambaran aja ini, kalau kalian mau melihat flowchart-nya langsung, bisa langsung ke laporan kita aja dan melihat mockupnya secara langsung. Ini hanya untuk gambaran aja supaya memperindah tampilan. Mungkin lanjut ke pengujian dan kesimpulan, saya akan sampaikan pribadi. Metode pengujiannya kita menggunakan black box test untuk memvalidasi fungsionalitas aplikasi tanpa melihat kode internal, memastikan elemen visual kayak trust meter, sentiment analysis sesuai dengan rancangan di Figma. Di sini ada hasil pengetesan dari fitur-fitur utamanya saja. Di sini ada validasi alur informasi AI, hasilnya berhasil. Terus ada compute kayak kreasi berita, kayak transmitter itu berhasil. Ada deep dive pun berjalan dengan lancar. Ada analisis sentimen pasar di dalam deep dive itu ya. Terus di logout juga berhasil. Mungkin sebelum ke kesimpulannya, saya ingin kasih gambaran dulu sedikit tentang aplikasi kita. Nah, ini untuk aplikasinya ya. Sekalian demo sedikit saja. Nah, di tampilan awal kita akan disajikan 3 slide kayak navigasi pemberitahuan tentang fitur-fitur utama di aplikasi ini ya. Aplikasi ada deep dive mode. Apa itu deep dive mode? Dijelaskan di sini.
Nah, terus kita mulai. Di sini untuk halaman loginnya ya, seperti biasa. Terus kita daftar, kita coba daftar aja ya. Kita misalkan nama lengkap Rian Ramdhani, profesinya engineer, emailnya Rian Ramdhani @gmail.com, passwordnya 8765431. Ini 8765431. Untuk kelamin tentunya pria. Ini untuk minat beritanya misalkan kripto dan teknologi bisnis. Jadi ketika kalian sudah mulai mendaftar, di sini kalian tidak perlu ke tombol home, ke tombol login lagi. Kalian akan langsung masuk tentunya. Coba. Nah, kalian akan langsung masuk ke homepage dari si Focusfeed ini. Di sini ada banyak, ini homepage-nya, nanti tergantung algoritma kalian. Jika kalian tadi pilihnya misalkan healthy, mungkin di sini akan muncul healthy, tapi karena kita tadi di sini memilih teknologi, kripto, dan bisnis, tentunya yang akan muncul itu tentang seputar tiga itu aja tadi ya. Nah, jika kalian ingin membaca sekilas dengan bantuan deep dive-nya, kalian tinggal pencet aja analisisnya. Nah, di sini ada AI sentiment analysis. Tentunya ini dihasilkan oleh AI. AI kayak menganalisis beritanya terlebih dahulu, sentimen pasarnya itu cenderung dapat feedback baik, positif atau tidak ya. Nah, di sini kita lihat di bawah public sentimennya diambil dari diskusi hangat sedang berjalan terjadi di Reddit dan X. Berarti si AI mengambil informasinya itu dari X dan Reddit ya. Dari sini juga AI ada apa ya? Ada sedikit prediksi ke dampak jangka panjang diprediksi signifikan dalam 6 bulan ke depan. Jika kalian ingin membaca beritanya secara lengkap, kalian bisa langsung klik saja untuk ke berita lengkapnya. Tapi itu nanti saja, kita fokus ke aplikasinya saja. Selain itu, di sini ada mungkin ke tombol-tombolnya dulu ya, kita review. Kayak ini ada notifikasi. Bukan notifikasi, maksudnya sidebar. Di sini ada sidebarnya itu. Sebenarnya semua fungsi sidebar itu ada di sini ya. Nah, ada di pengaturan akun. Cuman saya kasih shortcut aja di sidebar supaya kalian memudahkan untuk menavigasinya ya. Nah, di sini ada kotak notifikasi, kotak masuk. Nanti kalau kalian misalkan subscribe untuk berita kripto, mungkin nanti akan masuk berita terupdate di sini. Di sini ada fitur kayak read begitu ya, kayak checklist 2 ini. Kalau kalian klik itu, semua notifikasi telah dibaca. Terus kita review sidebar-nya saja. Edit data diri itu nanti akan masuk ke edit data diri. Di sini di edit data diri kalian bisa mengganti nama kalian, mengganti profesi kalian, dan preferensi berita. Di sini juga kalian bisa upgrade dari akun basic menjadi akun pro ya. Nanti kita akan coba itu. Terus di sini ada notifikasi, pengaturan notifikasi. Kayak tadi kita bisa memfilter notifikasi yang masuk ke notifikasi kita melalui pengaturan notifikasi. Lanjut, ada privasi dan keamanan. Di sini kalian bisa ganti password. Kalau kita coba aja ya, kalau ganti password itu berarti nanti kita akan mengirimkan email buat ganti password gitu, buat verifikasi ganti password ke email kalian. Kita nggak menyediakan ganti password langsung di aplikasi karena akan bahaya sekali kalau misalkan hacker udah berhasil masuk ke aplikasi ini lewat email kalian. Hacker bisa mengganti kata sandinya tanpa ada notifikasi ke email kalian. Jadi saya membuatnya itu supaya perisetan kata sandi itu masuk ke email kalian terlebih dahulu. Terus di sini ada bahasa tidak bisa langsung diganti di sini, soalnya ini tuh pilihan. Jadi kalian harus langsung masuk ke profil utama ya. Terus di sini ada pusat bantuan jika kalian bingung apa itu Focusfeed, apa itu deep dive, apakah aplikasi ini berbayar.
Dan di sini juga kalian bisa menghubungi kami kalau misalkan ada yang perlu dibantu ya. Terus di sini ada tentang aplikasi. Aplikasinya ini baru versi 1.2, tentunya masih aplikasi alpha ya, belum beta. Kenapa disebut alpha? Karena kita masih mengujinya baru di tahap internal, belum disebarluaskan ke pengguna pasar langsung. Oke, mungkin di sini ada explore. Explore itu kayak kalian kalau mau cari berita tentang sesuatu hal di luar yang kalian pilih referensi berita tadi ya. Kalian bisa cari di sini misalkan saya ya. Nah, kalian bisa cari di sini. Ini akan ada berita banyak tentang sains. Kita contoh berita ini aja sedikit. Nah, bisa kita lihat di sini untuk AI-nya itu, untuk risetnya itu dari Twitter ya. Beda dengan tadi dari X. Kalau ini risetnya itu menggunakan Twitter. Bisa dapat dibaca teks Twitter, reaksi awal komunitas developer sangat positif. Kita coba lihat yang lain lagi. Tuh ini karena mungkin ini tidak tersebar luas di media sosial, jadi tidak ada analisis media sosial. Nah ini juga ada dari Reddit dan X. Ya hampir sama semua, soalnya media sosial yang memperbolehkan tanpa akun itu cuman seputar itu aja ya. Mungkin kita lanjut ke koleksi tersimpan. Di koleksi tersimpan bisa gimana sih? Misalkan kita ingin menyimpan berita ini untuk ditunjukkan ke teman kita. Kita misalkan simpan berita ini memakai logo simpan itu. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Kalau misalkan kalian beritanya terlalu banyak yang kalian simpan, ingin menghapusnya, bagaimana? Ini tidak ada fitur menghapusnya. Kalian tidak usah panik. Saya buat fitur menghapusnya itu biar lebih interaktif itu. Kalian tinggal slide aja ke arah kiri. Nah, nanti itu akan terhapus ya. Nah, itu akan terhapus. Mungkin lanjut ke fitur yang di sini. Nah, yang di sini juga ini tentunya tidak dummy ya. Yang dibaca itu 5. Kita coba baca satu lagi berita biar nambah tentunya. Nah, OLED versus OLED TV ya. Kita coba baca, setelah itu kita balik lagi. Nah, berubah jadi 6 ya. Terus yang disimpan kan tadi cuma 1, kita coba tambahin 1 lagi ya. Apakah akan berubah? Nah, ini berubah ya jadi 2. Jadi ini itu tidak dummy tapi sinkron dengan aktivitas kalian. Terus akunnya juga kan masih berstatus basic. Kita coba upgrade ya dari edit data diri. Nah, di sini ada tombol upgrade kan. Kita coba upgrade. Nah, kenapa saya langsung upgrade begini? Karena ini masih versi alpha. Mungkin nanti kalau udah launching itu akan bisa dikelola oleh kita ya. Tentunya ini fitur berbayar. Kita lihat akun kita telah menjadi pro ya. Terus mungkin yang terakhir itu ada fitur bahasa. Di sini saya cuma memasukkan bahasa Indonesia dan English. Di sini kalau kalian terbiasa apa ya? Kalau kalian mungkin bule orang luar, kalian bisa menggunakan language-nya itu bahasa Inggris saja. Nah, kita coba keluar dari aplikasi ya. Kita hapus ini. Kalau kita masuk lagi aplikasinya itu kita tidak usah login lagi ya. Tidak usah login menggunakan akun kita karena ini itu menyimpan histori akun kita. Nah, kita coba logout. Kalau misalkan logout, terus kita hapus lagi aplikasinya. Terus kita masuk lagi, ini baru harus memasukkan akunnya. Nah, kita kembali ke tampilan awal. Nah, mungkin itu untuk demo aplikasinya. Lanjut ke kesimpulan, saya akan bacakan sendiri. Jadi kesimpulannya semua fitur utama termasuk fungsi AI kayak transmitter, kayak deep dive mode berfungsi sesuai rencana dari kami sekelompok, dan integrasi Firebase, newsdata.io dan Cloudinary stabil tanpa kendala. Aplikasi Codebase dinyatakan valid secara fungsional dan siap digunakan oleh pengguna profesional. Mungkin rencana pengembangan kita selanjutnya ke depannya di versi 2.0-nya itu kayak AI personalisasi radio, kayak Focus Speed Pro expansion, kayak offline reading mode, dan multi tunggal AI. Terus dukungannya itu
paling error monitoring, Firebase crash. Kalau Firebase crash-nya nanti akan ada error monitoring, terus user feedback loop, terus regular update. Tentunya kami mungkin akan melakukan update 1 bulan sekali kalau misalkan aplikasinya jadi di launching. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga aplikasi kami bisa terbit, bisa menjadi salah satu aplikasi berita terbaik yang pernah ada. Oke, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.